Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa selalu dan terus kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya dengan segenap qudrah dan iradahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kembali kita bisa duduk berkumpul bersama di dalam majlis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menuntun kita, membimbing kita kepada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menghasilkan amal-amal saleh di atas kehidupan kita, dan ilmu yang kelak akan menjadi hujjah dan syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Salawat dan juga salam senantiasa selalu dan terus kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, contoh suri tauladan terbaik di atas kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan juga salam senantiasa kita sampaikan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dhurriyyatihi, dari istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiyah, tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah berada di atas jalannya, berada di atas tuntunannya sampai tibanya yaumul qiyamah. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita orang-orang yang termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, buah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai kepada bab yang ke-6, berbicara tentang semir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang semir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Imam At-Tirmidzi di dalam muqaddimah bab ini, beliau menyebutkan tentang perbedaan pandangan, tentang perbedaan pendapat para ulama, ya, berkaitan dengan apakah Nabi SAW rambutnya disemir atau Nabi SAW menggunakan minyak rambut. Dikatakan, ya, di sini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, di dalam salah satu karya beliau, kitab Zadul Ma'ad, ya, beliau mengutip, ya, perkataan sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana bahwasannya kata sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenakan atau tidak menggunakan semir rambut. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengutip perkataan sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kata sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan semir rambut. Ya, begitupun
ya dikuatkan lagi oleh perkataan para sahabat yang lain. Ya, begitupun sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia pernah mengatakan bahwa sebahagian yang lain berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya menggunakan minyak rambut yang cukup banyak. Sesungguhnya Nabi menggunakan minyak rambut yang cukup banyak sehingga rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak berwarna kemerah-merahan. Karena biasanya Nabi menggunakan daun khatam, ya menggunakan daun khatam ataupun juga daun pacar, sehingga rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat nampak kemerah-merahan. Ya, Pak. Jadi tentu ya yang lebih rajih seperti yang disampaikan oleh para ulama, menukil dari apa yang dijelaskan, disaksikan langsung oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sesungguhnya Nabi SAW lebih tepatnya adalah yakni tidak menyemir rambutnya, akan tetapi beliau SAW menggunakan minyak rambut, ya menggunakan minyak rambut, bahkan menggunakan minyak rambut yang cukup banyak sehingga sampai ubannya Nabi SAW tertutup, ya dengan minyak rambutnya yang cukup banyak yang Nabi gunakan di kepalanya. Ya, kita tahu ya ubannya Nabi tidak banyak. Ya sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ubannya Rasulullah SAW hanya maksimal 20 lembar saja yang tumbuh di kepalanya dan juga pada jenggotnya. Tidak banyak ubannya Nabi SAW. Maka ketika Nabi menggunakan minyak rambut, maka ya seolah-olah kata para sahabat tidak terlihat lagi uban yang ada pada kepalanya Nabi SAW, karena memang pertama sedikit ubannya. Yang kedua, Nabi SAW banyak menggunakan minyak rambut. Ya, jadi yang lebih tepat itu, Pak. Ya, lebih tepat Nabi menggunakan minyak rambut, bukan menyemir rambutnya. Karena tentu ketika Nabi menyemir rambutnya, walaupun ada beberapa riwayat yang menyebutkan demikian, tentu riwayat-riwayat itu bertentangan dengan riwayat yang lainnya. Bukankah juga Nabi SAW yang melarang kepada kita untuk menyemir, mewarnai rambut kita yang sudah beruban dengan warna apa? Warna hitam. Ya, bukankah itu juga yang dilarang oleh Nabi SAW? Bukankah juga Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki uban pada rambutnya, yang dimana uban itu kata Nabi akan menjadi nur, menjadi cahaya bagi sepemiliknya pada hari kiamat. Ya, maka tentu bertentangan riwayat-riwayat itu ketika Nabi SAW justru malah kemudian menyemir ya ubannya, menyemir rambutnya. Maka dari keterangan-keterangan hadis-hadis yang dikumpulkan khususnya oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab ini, ya juga ia menukil dari perkataan para imam-imam yang lain seperti tadi Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ia juga menukil perkataan para sahabat seperti perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, juga perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa yang lebih tepat adalah Nabi SAW tidak menyemir rambutnya, akan tetapi Nabi menggunakan minyak rambut. Ya, Nabi menggunakan minyak rambut ya dari pacar atau khatam ya, yang biasanya juga digunakan sebahagian kaum perempuan tuh ya Pak ya, walaupun perempuan-perempuan modern sekarang ini justru malah menggunakan bahan-bahan kimia yang boleh jadi ya justru itu haram, tidak boleh ya, seperti kutek menggunakan di kukunya ya, kemudian menato ya, ditato bagian tubuhnya. Bukan hanya laki-laki sekarang Pak, para wanita juga banyak yang melakukan hal yang seperti itu ya, belum lagi menyemir rambutnya dengan warna hitam. Bahkan tidak jarang juga para wanita menyambung rambut, hair extension ya kan, kemudian membentuk ya sulam alis matanya ya, dicukur sampai habis kemudian dilukis kembali ya, seperti ini. Ini keadaan wanita-wanita saat ini. Sebetulnya keadaan yang seperti itu sudah nampak dari wanita-wanita jahiliyah. Jadi kalau dibilang hari ini wanita seperti itu dikatakan wanita modern, ini satu hal yang apa menurut Anda keliru ya. Justru perbuatan yang dilakukan wanita-wanita modern katanya hari ini justru makin mundur gitu Pak ya. Perbuatan itu justru sudah lebih dulu dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah. Wanita-wanita jahiliyah dahulu begitu ya, bersolek
ya kan, mengenakan pakaian yang kata Nabi libasuha kal uryanah, berpakaian namun seperti telanjang, membentuk tubuhnya, bahkan ada yang sama sekali ya terbuka dan seterusnya. Pakaian-pakaian yang seperti ini kita lihat kan sekarang menjadi pakaian-pakaian yang katanya modern, yang banyak dipakai dan dikenakan oleh wanita modern bahkan hari ini, ya, dengan merubah bentuk tubuhnya dari mulai rambutnya, bentuk wajahnya, alis matanya dan seterusnya. Ya, subhanallah. Ya, bukankah Allah yang telah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Bukankah kata Allah, ya, yang telah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik rupa. Ya, jangan kita rubah apa yang telah Allah karuniakan dan berikan kepada kita. Ya, jadi demikian kata Islam. Jadi bagi antum yang mungkin sudah beruban di kepalanya, ya biarkan saja uban itu tumbuh, Pak. Ya, biarkan uban itu tumbuh. Karena uban itu memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, ya, bagi orang-orang yang sudah memilikinya. Ya, kita sudah tahu uban itu menjadi cahaya nur pada hari kiamat nanti. Ya, kalaupun ingin dikasih minyak rambut boleh, Pak. Kasih minyak rambut. Nabi pun juga minyak rambut, tapi bukan dengan menggunakan semir kepala. Yang tentu itu banyak hadis-hadis yang ya melarang tentang hal itu. Ya. Naam. Kemudian kita lihat haddatsana Sufyan ibnu Waqi' qala haddatsana Abi an Syarik an Uthman ibnu Mauhab, ya, qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Ya, Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepada kami dari Syarik, dari Uthman bin Mauhab, ia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, ya, apakah Rasulullah SAW menyemir rambutnya? Dijawab oleh sahabat Abu Hurairah, iya. Ya, dalam hadis ini ada keterangan, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ia ditanya, apakah Rasulullah SAW menyemir rambutnya? Apa jawab sahabat Abu Hurairah? Iya. Ya, sahabat Abu Hurairah menjawab apa? Iya. Bagaimana kita melihat tentang redaksi hadis ini? Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala yang menyusun kitab ini, ya, menambahkan, kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Awana dari jalur Uthman bin Abdullah bin Mauhab. Ia berkata hadis ini dari Ummu Salamah. Ya, di dalam sanad hadis ini terdapat seorang yang bernama Syuraik Al-Qadhi. Di dalam riwayat hadis ini, perawi hadis ini ada seorang bernama, dalam sanad ini bernama Syuraik Al-Qadhi. Ya, Syuraik Al-Qadhi yang menurut para ulama ahlul muhadditsin, menurut para ulama ahlul hadis, ia adalah memiliki kekuatan hafalan yang dhaif, yang lemah. Ya, sehingga hadisnya ya lemah, ya, sehingga hadisnya keterangannya datang dari keterangan yang lemah. Karena ada seorang, ya, sanad, ya, perawi tadi yang bernama Syuraik Al-Qadhi, ya, yang menyatakan para ulama menyebutnya bahwasannya orang ini termasuk seseorang yang lemah di dalam periwayatan, ya, lemah secara hafalan. Ya, dengan sebab itulah ya hadis ini menjadi apa? Menjadi dhaif, karena ada perawinya yang memang lemah secara kekuatan hafalannya. Ya, jadi artinya hadis tadi ya tidak cukup untuk bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis tadi tidak cukup bagi kita untuk dijadikan sebagai ya tolak ukur. Naam. Karena tadi sudah anak katakan dalam keterangan-keterangan yang lain, Nabi SAW sekali lagi ya lebih tepatnya adalah meminyaki rambutnya, bukan menyemir rambutnya. Walaupun ada keterangan tadi ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditanya apakah Nabi menyemir rambutnya, Abu Hurairah menjawab apa? Iya, dalam riwayat yang tadi. Tapi ketika kita teliti hadis tadi, ya, kata Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi sebagai pengarang kitab ini, beliau menyebutkan bahwa kata beliau ada seorang bernama Syuraik Al-Qadhi tadi, ya, sebagai perawi hadis ya tersebut di atas, yang ternyata ia dikenal sebagai orang yang dha'ful isnad, yang lemah secara periwayatan.
yang lemah secara hafalan, sehingga maka hadis tadi menjadi dhaif, menjadi lemah, ya, sehingga hadis tadi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kata Islam, ya. Jadi demikian. Naam. Kita satu hadis lagi. Haddatsana Ibrahim ibnu Harun qala anba'ana an-Nadhr ibnu Zurarah an Abi Janabin an Iyad ibnu Laqit anil Jahdamah imra'ati Bishr ibn al-Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanqudu ra'sahu wa qad iktasala bi ra'sihi rad'un min hina'in aw qala radghun syakka fi hadhihi syekh, ya. Kita lihat di sini riwayat berikutnya, Ibrahim bin Harun bercerita kepada kami, ia berkata Nadhr bin Jurarah mengabarkan kepada kami dari Abu Janab, dari Iyad bin Laqit, dari Jahdamah istri Bashir bin Khasasiyah, ya, bin Khasasiyah, istri Bashir bin Khasasiyah. Ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, kemudian Nabi mengibaskan rambutnya setelah mandi, ya, dan rambutnya terdapat bekas daun ina, ya, atau bekas celupan, ya. Jadi rambutnya Nabi SAW, ya, bekas apa? Daun, ada bekas daun ina atau daun bekas celupan, ya, daun tersebut, ya. Namun dikatakan syakka fi hadhihi syekh, namun terdapat, ya, keraguan, ya, terdapat keraguan, ya, pada perawi hadis ini, ya, terdapat apa? Keraguan pada perawi ini, ya. Nah, dikatakan sesuai dengan keterangan dalam hadis tersebut, Jahdamah istri Bashir bin Khasasiyah melihat bekas daun pacar, ya, ada Pak, daun ina, daun pacar, khatam, ya, di mana di rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dikatakan menurut keterangan beberapa ulama, adanya bekas daun, ya, pacar itu, ya, di rambutnya Nabi SAW, kemudian sekali lagi tidak memastikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memakai semir di rambutnya, ya, walaupun, ya, ada kelihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Pak, Nabi kelihatan rambutnya habis mandi, kelihatan bekas menggunakan apa tadi, ya, daun pacar gitu, ya, warnanya agak kemerah-merahan. Namun dikatakan oleh para ulama, ya, menurut beberapa ulama, adanya bekas daun pacar itu tetap tidak memastikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memakai semir rambut, ya, karena dikatakan pada zaman itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, daun pacar juga, daun pacar Pak, khatam, inai tadi juga terkadang digunakan untuk berobat dan mendinginkan kulit-kulit kepala, ya, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mandi tadi terlihat rambutnya itu berwarna, ya, kemerah-merahan karena bekas menggunakan apa, ya, daun inai, khatam tadi, daun pacar tadi. Namun kata para ulama, ya, bukan berarti dapat disimpulkan Nabi menggunakan semir rambut, tidak, ya, karena memang pada saat itu juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam daun pacar itu juga sering digunakan, ya, oleh masyarakat saat itu, termasuk juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berobat dan juga untuk mendinginkan kulit-kulit kepala, ya, untuk mendinginkan kulit-kulit kepala. Kemungkinan yang mungkin Nabi menggunakan itu adalah, kata sebagian para ulama, untuk mengobati dan mendinginkan kulit kepalanya, bukan sengaja Nabi untuk menyemir, ya, rambutnya, ya. Jadi sekali lagi demikian, ya, kata Islam azakumullah, ya. Jadi keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi menyemir rambutnya, ya, datang dari keterangan yang dha'ful isnad, yang lemah periwayatannya, lemah sanadnya, ya. Kalaupun juga tadi dikatakan Nabi terlihat habis mandi kepalanya ada, ya, seperti bekas warna dari pacar, ya, khatam atau inai tadi, akan tetapi kata para ulama, ya,
Belum tentu itu Nabi menggunakannya sebagai semir rambut. Boleh jadi Nabi menggunakannya memang untuk berobat, ya, untuk berobat kepalanya atau untuk mendinginkan kulit kepalanya, ya Pak, ya, karena memang daun pacar itu digunakan bukan hanya untuk menyemir rambut, tapi juga untuk mendinginkan kulit-kulit kepala dan untuk obat. Ya, kemungkinan Nabi menggunakannya untuk itu, kata sebahagian para ulama. Ya, jadi sekali lagi kata Islam azakumullah, maka tentu yang paling tepat bagi kita adalah yakni boleh ya meminyaki rambut yang sudah beruban, minyaki rambut. Ya boleh dengan apa? Khatam, dengan pacar misalnya, ya, ataupun dengan minyak rambut yang lainnya. Seperti Nabi juga suka meminyaki rambutnya sampai tidak terlihat lagi ubannya, karena kadang Nabi menggunakan minyak rambut cukup banyak, ya, sehingga ubannya pun sampai tidak terlihat. Tapi tidak menggunakan semir rambut, ya, semir rambut, karena keterangan-keterangan yang tadi lebih banyak keterangan-keterangan yang ya bertentangan, yang berselisih, bahkan keterangan-keterangan yang lemah secara sanadnya dan periwayatannya. Ya, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka lebih baik kita pakai apa Pak? Minyak, ya, pakai minyak rambut, ya. Lagi kalau udah beruban, ya sudah Pak, ya, mungkin nanti satu ketika rambut saya udah beruban pun ya sudah, gitu kan. Uban, ya, tandanya ya kita sudah, artinya sudah semakin dekat Pak kepada Rob kita, ya. Kadang sekarang apa, justru yang maaf gitu, yang udah pada ubanan kok rasa-rasanya, ya, ada juga sebagian orang yang makin jauh gitu dari agama, jauh gitu dari, ya, apa namanya, dari, ya, dari kebaikan-kebaikan, ya, justru terbalik gitu. Justru uban itu tanda bahwa kita sudah semakin dekat kepada siapa Pak? Kepada Allah Azza wa Jal. Makanya adanya uban, ditumbuhkan uban kata Nabi. Dalam Quran itu kan cirinya apa? Dha'fan wa syaibah. Allah jadikan kamu lemah, ya, dan kemudian beruban. Fasenya kan begitu dalam Quran. Ya, kata Allah, awal kali kalian dalam keadaan lemah, kemudian aku jadikan kuat. Kemudian setelah aku jadikan kuat, kata Allah, aku jadikan lagi kalian menjadi lemah. Bukan hanya lemah, dha'fan wa syaibah, lemah dan juga beruban. Ya, jadi fasenya begitu. Kita awalnya lemah, masih kecil, semakin dewasa menjadi kuat kata Allah. Setelah kita puncak pada kekuatan, ya, dewasa sudah sangat kuat, kemudian Allah rubah lagi kita menjadi lemah, masa tua lemah, dan bukan hanya lemah, Allah tumbuhkan uban-uban di kepala kita. Ya, itu tanda kekuasaan Allah pada diri kita kata Islam. Ya, artinya yang sudah mulai ditumbuhi uban di kepalanya, artinya harusnya semakin ingat kepada Allah, karena uban itu tandanya kita sudah semakin dekat kepada, ya, kepada maut, kepada kematian, ya, kepada waktu saatnya kembali ke hadapan pencipta kita, kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian ya khatal Islam azakumullah. Ya, mudah-mudahan karena waktunya sangat sedikit, ya, insyaallah yang singkat ini bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk kita semuanya. Ya, insyaallah kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, dituntun oleh Allah taala agar memiliki kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa ittiba, ya, untuk senantiasa ittiba, mengikuti, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas setiap kehidupan kita, dan tidak kita meninggalkan dunia ini kecuali kita meninggal dalam keadaan Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.